Dalam sebuah kasus, sebagian orang atau bahkan kebanyakan orang merasa hidupnya begitu-begitu saja. Kebanyakan orang selalu memilih untuk memasuki pintu kehidupan yang nantinya justru akan membawa mereka ke titik di mana mereka memulai sebelumnya. Merasa jenuh, tidak ada perkembangan, bahkan masalah keuangan yang terasa bagaikan terperangkap dalam lingkaran setan. Oke Bung, mari kita simak video ini sampai habis. Saya akan membawa Anda kepada pola pikir yang akan membuka pandangan hidup Anda. Baik Bung, apakah Anda sudah puas dengan pekerjaan Anda? Jika Anda merasa belum puas dengan apa yang telah Anda capai selama ini, segeralah memutar haluan. Menurut John Foster, ada dua hal yang perlu dilakukan pada masa sekarang ini. Yang pertama adalah orang-orang kaya sebaiknya mempelajari kehidupan orang-orang miskin. Yang kedua adalah orang-orang miskin sebaiknya mempelajari cara kerja orang-orang kaya. Ada kisah menarik yang pernah saya baca dalam buku karangan Burke Hedges, Copycat Marketing 101, tentang sebuah pintu yang sama, dan 95% orang pun melakukan hal itu. Diceritakan saat itu ada seorang manajer yang sedang pusing memikirkan hutang-hutang yang harus dilunasinya. Bagaimana perasaan Anda? Pasti sangat kacau. Oke, kembali ke cerita. Sampai di mana saya tadi? Oh ya, manajer yang hutang. Karena itulah ia memutuskan untuk menghubungi ahli keuangan, dan sang manajer pun membuat janji untuk bertemu dengan seorang penasihat keuangan yang cukup terkenal. Kantornya terletak di sebuah gedung perkantoran yang mewah di Park Avenue. Sampai pada hari yang ditentukan, sang manajer memasuki ruang tunggu kantor penasihat keuangan. Anehnya, pada waktu memasuki ruangan itu, ia tidak disambut seorang resepsionis seperti pada umumnya. Malahan di depannya ada dua buah pintu. Di pintu pertama tertulis bekerja untuk orang lain, sedangkan di pintu yang kedua tertulis bekerja independen. Sang manajer pun memilih dan memasuki pintu yang bertuliskan bekerja untuk orang lain. Tetapi ketika ia memasuki ruangan tersebut, sekali lagi ia dihadapkan pada dua buah pintu lagi yang bertuliskan berpenghasilan kurang dari 500 juta, dan yang kedua bertuliskan berpenghasilan lebih dari 500 juta. Menyadari penghasilannya kurang dari 500 juta, ia pun memasuki pintu yang bertuliskan berpenghasilan kurang dari 500 juta. Di sini ia dihadapkan kembali pada dua buah pintu. Di pintu sebelah kiri tertulis menabung lebih dari 30 juta per tahun, sedangkan di pintu sebelah kanan tertulis menabung kurang dari 30 juta per tahun. Berhubung si manajer hanya mempunyai tabungan sebesar 15 juta, ia pun memasuki pintu yang sebelah kanan tadi. Tetapi ketika ia memasuki pintu tersebut, ternyata ia malah kembali lagi ke Park Avenue. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Pintu yang sama akan membawa Anda kepada hasil yang sama pula. Manajer di dalam cerita tadi sudah jelas tidak akan bisa keluar dari masalahnya. Selama ini, ia enggan mencoba masuk melalui pintu yang lainnya. Pelajaran hidup yang sangat berharga, bahwa pada kenyataannya memang kebanyakan orang bersikap dan bertindak seperti si manajer tadi. Kebanyakan orang selalu memilih untuk memasuki pintu kehidupan yang nantinya justru akan membawa mereka ke titik dari mana mereka sebelumnya. Ia selalu dipermainkan oleh pikirannya sendiri, tidak berani mencoba sesuatu yang baru, takut pada masalah baru, dan akhirnya ia hanya berputar-putar di situ-situ saja dan tidak mau keluar lewat pintu kesadaran. Mereka sadar mereka sedang dipermainkan, dan yang perlu sobat ketahui adalah satu-satunya cara agar ia bisa memperoleh hasil yang berbeda adalah dengan bertekad untuk mencoba memasuki pintu yang berbeda pula. Mengapa bisa begitu? Seperti yang pernah dikatakan oleh mentor atau pembimbing saya, jika Anda terus saja melakukan hal-hal yang selama ini Anda biasa lakukan, maka Anda juga akan terus mendapatkan hasil yang sama dengan yang selama ini Anda dapatkan. Oke sobat, apakah kalian sudah paham? Tonton juga video penjara pikiran dan konsep automatic pilot pikiran. Klik videonya di sini.
Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan memberikan inspirasi dan motivasi untuk sobat semua. Ikuti terus video-video dari Celah Terang, inspirasi dahsyat, rahasia, pola pikirmu.